Selamat pagi teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan hari ketiga, day 3 dari 30 hari kita belajar machine learning. Jadi mohon maaf teman-teman, karena hari ketiga ini baru aku upload hari ini ya, karena kemarin-kemarin aku ada banyak tugas kerjaan, jadi day ketiga aku buat sekarang. Jadi sekali lagi mohon maaf ya teman-teman. Oke, lanjut, hari ketiga kita akan masih belajar tentang Python. Lalu klik aja ya. Sebelumnya kita memiliki dua assignment ya untuk hari ini. Kita klik aja untuk read this tutorial. Oke, kita untuk hari yang ketiga kita akan dua atau ketiga? Ya, tiga ya, sorry. Tiga, kita akan membahas help ya, getting help. Ini adalah function built-in di Python. Lalu kita akan belajar bagaimana kita membuat function sendiri, oke? Jadi sebenarnya ini kalau kita lihat table contents-nya ya, ini di sini kita akan belajar membuat function, lalu function yang kayak error gitu ya, don't return, bukan error, tapi yang tidak menghasilkan return gitu ya, lalu default argument, oke, dan yang terakhir ya, pengaplikasian function. Oke, jadi pertama kita akan belajar apa itu getting help. Getting help ini atau help ini adalah function built-in atau method yang sudah diberikan oleh Python. Jadi kita cuman tinggal tulis saja help kayak gini ya, parenthesis atau apa nih, tanda kurung ya. Oke. Jadi langsung aja cara pengaplikasiannya kita panggil help seperti ini ya. Lalu di dalam parenthesis kita klik atau ini function nggak ada. Jadi gini. Jadi kalau kita nih misal contoh kita tahu ada function atau method round, tapi kita nggak tahu nih ini buat apa. Kita buat gini aja, help dalam kurung function yang kita pengen tahu nih ini fungsinya apa gitu. Jadi di sini outputnya kayak gini. Ini. Nih nanti akan keluar seperti ini. Oke. Jadi dia akan menjelaskan nih round number bla 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 bla, round a number given decimal digits dan bla 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 gitu. Jadi help ini bukan untuk kita membuat project, tapi dia membantu ya, seperti namanya help. Ini membantu kita untuk menjelaskan suatu function yang kita nggak tahu gitu. Oke. Nah di sini dia help ini akan memberikan kita penjelasan two things ya. Yang pertama parameternya ya. Jadi round ini bisa diisi nanti numbernya dan end digits. Ini defaultnya none. Kalau kayak gini ada sama dengan ini default value-nya none gini ya. Ini none, oke? Lalu yang kedua kita akan mendapatkan penjelasan secara ringkas gitu ya tentang yang kita masukkan di help function ini. Jadi mungkin kalian bertanya-tanya, mending kita Google aja lebih cepat gitu ya. Misal kita nggak tahu function round, kita klik aja apa itu round dalam Python gitu. Itu juga boleh. Tapi kalau di sini kita kayak apa ya, kita di VS Code kita nggak perlu Google, tapi kalau teman-teman pengen nge-Google gitu ya, googling gitu, nggak apa-apa sih ya. Dan di sini ada common pitfall atau kesalahan yang sering terjadi. Jadi saat kita memanggil help, lalu teman-teman kasih nih argumennya 2,01 kayak gini contoh, nah dia nggak akan, nih contohnya ya, dia akan mereturn object atau integer object. Jadi yang di return adalah ini ya, bukan penjelasan dari help itu sendiri, oke? Tapi mungkin ini cepet aja teman-teman, karena menurutku ya mending kalian googling aja sih ya. Jadi kita mungkin skip aja, dan yang penting ini menurutku ini defining function atau kita membuat function sendiri. Contoh ya, nih. Built-in function ini keren, bagus. Kayak misal contoh bukan hanya help ya, kayak tadi round, atau mungkin kalau di JavaScript ada .map, .for each, dan lain sebagainya. Dan kalau
kita pengen buat nih kayak lebih kompleks, kita butuh function yang lebih kompleks, bukan hanya kita pengen tahu angka maksimal dari satu deret array atau list gitu ya, atau mungkin kita pengen lebih tahu nih, contoh kita pengen tahu difference atau selisih paling dikit dari nilai-nilai yang atau variabel-variabel yang ingin kita masukkan ini, contohnya ini. Oke. Jadi penjelasannya seperti ini. This creates a function called Jadi function ini, jadi gini, kita mau buat function sendiri ya. Jadi function ini akan mereturn minimal, atau seperti judulnya, dia akan mereturn atau memberikan kita hasil selisih paling dikit di antara dua angka ini, integer atau ya angka gitu ya, number gitu ya. Jadi gini, list difference ini, function ini itu akan mengambil 3 argumen, A, B, dan C, oke? Jadi untuk membuat function kita perlu def keyword. Jadi ini harus ya. Jadi di sini def. Kalau di JavaScript kita pakai function gitu aja, function list difference gitu. Tapi kalau di Python kita harus pakai keyword def, oke? Kayak di sini. Sip. Lalu kita intended atau spasi gitu ya. Dan sebelumnya kita harus deklarasikan atau menulis titik 2 di sini. Kalau di JavaScript kita pakai curly bracket atau apa ini? Tahu kan ya curly bracket ya? Lalu is run when the song, it's called. Jadi kita harus runningnya ini kita harus memanggilnya kayak di sini return, oke? Atau teman-teman bisa pakai print kalau pengen melihat jawabannya gitu langsung, oke? Dan return ini adalah keyword unik ya untuk function, oke? Jadi return ini kita bisa keluar dari function ini immediately, atau kita untuk men-stop gitu ya function kita, dan akan memberikan value ya. Nah, kalau kita belum paham, kita akan dapat ini lebih jelasnya lagi, oke? Jadi misal ini ya, print, dia ingin ngeprint ya. Nah ini bedanya return sama print. Kalau print dia akan langsung mengoutput hasilnya. Jadi list difference 1, 10, 100. Jadi misal ya ini 1, 10, 100. Jadi ini 1 kurangi 10, terus ini 10 kurangi 100, ini 1 kurangi 100, oke? Jadi nanti akan keluar kayak gini. List difference. Jadi list difference untuk yang pertama, terus yang kedua, dan yang ketiga gitu. Oke, jadi gini teman-teman. Kalau ini ya, ini dijalankan di sini. Ini A-nya akan masuk, B-nya akan masuk ke sini, C-nya akan masuk ke sini. Lalu dia akan mereturn pengurangan setiap ini variabel, lalu di absolute. Jadi dia nggak ada nilai negatif, jadi semua positif. Jadi murni hanya selisih. Oke. Nah ini kan fungsi kayak gini kan nggak ada nih di Python, maka kita buat sendiri dan membuatnya seperti yang tadi udah dijelaskan. Oke. Ini hanya contoh aja ya teman-teman, kenapa kita perlu membuat function secara pribadi atau memanipulasi sendiri ya, karena ini akan memudahkan kita untuk ngoding gitu. Oke. Di sini untuk helpnya tadi ya, jadi kita bisa masukkan nih function kita nih, bukan yang built-in yang dibuat dari Python, tapi kita juga bisa meng-assign atau mengakses help ini untuk function kita sendiri, dan outputnya jadi kayak gini. Dia enggak ngasih deskripsi ya kayak yang built-in function, tapi dia hanya mengasih
ngasih kita penjelasan bahwa function ini membutuhkan statement berupa 3 angka gitu ya. Oke. Ini juga untuk docstring. Nih, Python tidak begitu cerdas ya untuk menelaah penjelasan function kita, tapi kita bisa menggunakan docstring untuk menjelaskan ya. Misal kalau kita ngoding gitu ya, kita bukan hanya individu tapi kita kerja kelompok. Jadi kalau misal aku membuat codingan gini atau function gini ya kayak gini, tapi aku mau kasih ke temenku nih, kolegaku gitu, dan kolegaku nggak tahu nih ini function ini buat apa. Jadi kita buat docstring. Jadi kita buat kayak gini, kita mulai dengan petiknya tanda petik 3 ya, lalu diakhiri juga tanda petik 3 juga. Jadi ini kayak comment gitu ya kalau di JavaScript. Jadi dia bisa ngasih tahu nih kayak gini, return a smallest difference between bla 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 dan gitu. Oke? Dan kalau kita help lagi, terus kita masukkan list difference, ini udah berbeda nih. Dia bisa tahu deskripsinya, oke? Seperti itu. Selanjutnya, function that.return. Jadi penjelasannya di sini, without a return statement. Jadi kalau kita enggak menuliskan return statement, list difference function kita ini enggak ada gunanya atau pointless. Karena saat kita pengolahan data di sini, ini kita return untuk kita mendapatkan hasilnya. Dan print ini adalah side effect. Dia hanya mengeprint ya. Jadi benar function kita ini mengolah data ini, tapi print ini enggak bisa memberikan hasil dari function kita ini. Jadi dia tugasnya hanya mengeprint aja nih kayak di sini. Jadi akhirnya resultnya adalah none. Seperti ini. Tapi kalau misal kita memakai return di sini, itu yang akan berhasil. Contoh seperti ini, misal ya, mystery sama dengan print. Nah, print ini akan menghasilkan none juga. Ya. Karena dia hanya memberikan side effect atau hanya sekedar mengeprint sesuatu atau string, contoh lebih mudahnya ya. Nah, mystery ini kan function ya yang harus diolah dulu. Jadi print ini nggak bisa memberikan kita result atau hasil akhirnya. Dia hanya bisa display atau memberikan contoh mungkin string. Oke, selanjutnya default argument. Jadi default argument ini adalah argumen yang akan di-print dalam artian kita nggak perlu eksplisit untuk nuliskan print ya. Print ini terus. Jadi gini, ini adalah separator atau ini di sini. Ini adalah fungsi ya atau special string ya. Mana nih? Can specify nih for sep. Ya, ini adalah separator untuk kita berikan di antara argumen yang akan kita print. Misal contoh ya, ini di sini kita memiliki print 1 2 3 dan ini sep sama dengan petik ini ya, kurang dari. Jadi di sini separator dia akan berada di antara ini ya. Di antara 1 dan 2 dan di antara 2 dan 3. Jadi akan memiliki hasil akhir seperti ini. Kita nggak nuliskan kan tadi kayak pas setelah 1 ada kurang dari atau setelah 2 kurang dari di sini kan enggak. Kita pakai ini default namanya, default argument. Sama halnya tadi yang di mana tadi? None. Tadi ada juga kayaknya ya. Nah, ini dia. N digits. Mana tadi N digits? Kok hilang? Upsi. Ini. Ini ya. Di sini. Ini.
N digits sama dengan none. Jadi defaultnya ini none, kita nggak perlu nulisin N digits berapa, karena nanti akan menghasilkan argumen defaultnya none, seperti itu. Jadi sama dengan itu membuat argumen ini default ya. Contoh tadi mana tadi? Kita balik ke sini, oke ya. Nih ada sama dengan, misal contoh kayak gini. Oke. Nah ini, kalau kita nggak ngasih sama dengan kayak gini, defaultnya kayak apa sih? Jadi misal contoh kalau kita nggak pakai ini, sep ini ya, defaultnya ya dia nggak specify. Kalau misalnya nggak specify ya, atau menuliskan ini, ya sep ini akan di treatment menjadi single space atau spasi gitu ya. Jadi contohnya kosong gini. Jadi default ini yang dimaksudkan seperti itu. Kalau kita mengganti defaultnya kayak gini, dia akan berubah seperti ini. Karena sep ini adalah separator, atau gampangannya adalah dia di antara elemen yang akan kita print kayak gini ya. Kayak ini antara sini dan sini. Oke? Seperti ini. Lalu yang selanjutnya, adding optional arguments with default values to the function we define turns out to be pretty easy. Jadi kayak gini. Ini kan tadi kalau defaultnya kalau tanpa who gini ya. Misal kita punya contoh ya. Contoh kita punya function greet. Greet memiliki argumen who dan kita buat defaultnya Colin, oke? Lalu kita print, pengen di sini function ini akan mengeprint hello, who. Terus kita panggil nih function kita greet, hanya tanda kurung gini. Lalu yang kedua, greet who sama dengan Kaggle. Oke, kita awal dulu ya. Kita panggil greet kosongan gini, keluarnya adalah Colin ya. Kenapa bisa Colin? Karena di function ini defaultnya adalah Colin, who-nya adalah Colin ya. Lalu Colin. Jadi Colin ini berasal dari default yang kita buat ini. Lalu yang kedua, greet. Lalu di dalam function ini kita berikan argumen who-nya sama dengan Kaggle. Jadi Colin ini udah nggak valid ya. Jadi kita timpa jadi Kaggle. Jadi di sini hello, Kaggle. Nah, yang ketiga kita buat greet. Lalu argumennya adalah word tanpa who, dan dia juga bisa mendeteksi word ini adalah who sendiri ini ya. Jadi bisa langsung kayak gini. Python tetap bisa membaca hello, word meskipun tanpa who ya. Oke, jadi di sini ada penjelasannya, kita nggak perlu specify. Nih di sini specify argumen, name argumennya. Oke. Lalu selanjutnya ini adalah pengaplikasian function applied to functions. Functions applied to functions. Aneh nih judulnya. Oke, tapi nggak masalah. Oke teman-teman, ini cukup kompleks sih. Jadi gampangannya ya sebelumnya. Jadi function ini bukan hanya bisa menerima argumen, contoh integer, tapi dia juga bisa menerima function sebagai argumen. Jadi gini, contoh ya dari awal kita memiliki function sederhana mult by 5, atau function ini akan mengalihkan argumen yang telah kita berikan dikalikan 5 gitu ya. Jadi kita masukkan x-nya lalu akan dikalikan 5. Oke. Dan yang kedua, kita memiliki function namanya call. Call ini menerima argumen bukan hanya argumen biasa kayak gini, atau parameter argumen kayak gini, dan function. Jadi function ini bisa, misal contoh segini nih bisa dimasukkan di sini, bukan hanya kayak individu atau number secara sederhana. Oke. Dan dia akan mereturn function ini dengan argumen yang telah kita berikan. Agak bingung sih, membingungkan ya. Oke, nggak masalah. Jadi gini, terus yang ketiga lanjut dulu aja. Kita memiliki function squared call. Oke, di sini kita juga memiliki argumen function dan argumen sederhana atau angka lah ya gampangannya. Lalu function ini akan mereturn function dalam kurung function argumen. Oke. Jadi kita cek ya hasilnya. Jadi kita akan mengeprint
hasilnya. Yang pertama call ya. Call ini ya. Dia akan memanggil mult by 5, memanggil function ini. Lalu argumennya adalah ini, argumen sini 1 di sini. Oke. Jadi mult by 5 bisa aja dikalikan 1. Oke. Ini ya. Mult by 5 kalikan 1 dan hasilnya 5. Bener ya? Oke. Lalu yang kedua, squared call. Kita akan squared call. Kita akan memanggil squared call function ya. Lalu argumennya adalah mult by 5 ya. Lalu kalikan 1 atau 1 sebagai argumen, sorry. Lalu squared call ini dia akan mereturn function dan di dalamnya adalah function dengan argumen yang telah kita berikan. Jadi kita breakdown satu-satu. Oke, function argumen, sorry. Ya, ini memanggil tadi apa? Mult by 5. Oke, mult by 5 kalikan argumennya 1. Jadi 5 ya. Ini ketemunya 5. Lalu function tadi di sini adalah mult by 5. Jadi di sini adalah mult by 5. Tadi ketemunya kan di sini 5 ya. Lalu 5 ini dikalikan 5. Jadi 25. Oke? Jadi gitu, dia kayak menumpuk gitu ya. Tapi ya kalau misal teman-teman bingung bisa ditelaah lagi ya. Oke. Kita lanjut. Oke, selanjutnya kita akan berkenalan dengan yang namanya key X. Jadi high order functions. Oke, gini gampangannya. Jadi misal contoh ya teman-teman, kita memiliki function mod 5 argumen X. Jadi dia akan mereturn sisa dari setelah X ini kita bagi dengan 5 contohnya di sini ya. Jadi misal berapa? 12 bagi 5 gitu ya. Jadi returnnya akan 2 karena kan 10 bagi 5 kan udah gitu ya. Lalu sisanya adalah 2. Oke. Jadi di sini kita akan mengeprint ini ya. Which number is biggest ini. Oke. Lalu kita pakai max. Max ini adalah function yang akan mereturn paling banyak atau nilai paling besar gitu ya. Misal kita masukkan 100, 51 dan 14. Jadi ini akan mereturn 100, oke? Nah, kalau di yang kedua, which number is the biggest modulo 5. Ini akan di print kayak gini. Oke. Lalu max 100, 51, 14 dan kita berkenalan dengan namanya key. Key ini dia assign ke mod 5 atau di sini. Oke. Jadi mod 5 ini akan atau key sama dengan mod 5 ini dia akan mengambil X tiap ini ya, tiap argumen yang telah kita masukkan di max ini. Jadi 100, 51, 14 dan hasilnya adalah 14. Contoh ya, 100 bagi 5 kan 0 ya, nggak ada sisa. 51 bagi 5 sisa 1 dan 14 bagi 5 sisa 4. Jadi yang terbesar adalah 14 gitu. Oke, lalu kita lanjut ke exercise. Oke, kita running sistemnya dulu ya sebelumnya. Oke, setup complete. Untuk exercise yang pertama kita akan membuat, ini masih gampang ya. Kita harus membuat round atau ya cuman untuk complete the body ya. Jadi gini. Contoh function kita memiliki round to two places. Jadi ngambil argumennya 6 ya atau parameter. Return the given number rounded to the. Oke, jadi kita ngapus ini untuk jawaban kita. Pass ini di sini, ini nggak ngerunning apapun ya. Ini untuk placeholder aja. Karena setelah kita ngoding ini ya, kita perlu Python perlu at least 1 line. Jadi ini nggak penting, nggak masalah. Oke, jadi round to. Oke, jadi kita pengen ya nomor, misal contoh ya, angka ini kita bulatkan itu cuman 2 angka di belakang koma. Jadi caranya
kita panggil function ya. Lalu di sini kita masukkan function roundnya, masukkan argumennya ya. 6 ini masuk ke sini, lalu koma untuk argumennya. Ini 2. Oke. Kita running aja. Incorrect. Oh, return statementnya lupa. Correct. Jadi harus di return ya. Sorry. Oke, selanjutnya the help for round says that n digits atau argumen kedua ya, atau n digits ini bisa negatif. Lalu apa yang terjadi kalau dia negatif? Jadi kita buat aja round -2. Oke. Tadi kan ini positif ya kita buat, tapi kalau minus tuh jadinya apa? -2 juga. Dan untuk solusinya, ini aku udah klikin tadi. Oh ya, sorry. As you've seen, ini gini penjelasannya. Jadi kalau kita masukkan ya argumen n digits ini negatif atau rounds to the nearest 10, atau dia akan membulatkan di kelipatan puluhan gitu ya. Dan kalau -2 dia akan mendekat atau membulatkan di ratusan dan selanjutnya. Oke. Jadi contoh seperti ini, kita punya area Finland misal 338,424, terus Greenlandnya segini. Lalu kita buat -3. N digitsnya -3. Jadi round n digits -3 atau -3. Jadi dia akan pembulatan ke ribuan ya. Jadi ke sini dia 338 karena 4 ini di bawah 5 ya. Jadi 338,000. Oke. Lalu yang ini juga sama ya. 2166 harusnya. Ya benar. Oke, sip. Lanjut. Oke, yang ketiga, in the previous exercise, ya yang sebelumnya ini ya, hari kedua, the candy sharing friends. Ini kita pakai soal cerita lagi kayak yang kemarin. Jadi Alice, Bob, and Carol ini akan membagikan candies-nya atau permennya ya sama rata. Karena demi pertemanan atau atas nama pertemanan gitu ya, candies ini leftover will be smashed. Jadi sisa setelah dibagi, kalau ada sisa itu akan dihancurkan gitu ya. Contoh kalau mereka membawa 91 ya semuanya, mereka akan ambil 30 dan sisanya 1. Dan 1 ini nggak boleh dikasihin salah satu orang, tapi harus dihancurkan. Oke? Jadi simple function, kita akan buat kayak simple function gitu ya, mengkalkulasi ini ya untuk any number of total candies. Oke? Jadi kayak kemarin gitu sih, cuman ini bedanya kita pakai function, jadi ini lebih ringkas gitu. Modify it so that it part optionally text for second presenting. Dan ini untuk argumen kedua itu kita pakai untuk number of friends. Jadi jumlah number of friends the candies are being split between. Oke. If no second argument is provided, jadi kalau enggak dimasukin argumen kedua, defaultnya adalah itu asumsinya adalah 3 orang. Oke? Update the docstring to reflect this new behavior. Tapi nanti gampang lah ya. Oke, kita buat ini functionnya kayak gini. Def to smash total candies, dan kita kasih argumen atau yang kedua adalah misal contoh kids, banyaknya anak kecilnya ya, atau friends aja lah ya, kids lebih to smash 91 return ini. Kita return tadi kan yang kemarin total candies bagi 3. Nah ini kita ganti aja tinggal kids ya. Oopsie, incorrect, you should be capable. Oh, ini kurang, kids sama dengan 3.
correct, oke? Jadi ini tadi defaultnya ini kan tadi disuruh 3 orang ya. Ini kalau tanpa argumen, nah ini aku lupa pakai sama dengan 3, oke? Oke, hintnya coba kita lihat. Oke, refer to ya sebelum ya. Tapi teman-teman kalau untuk cari melihat solusi ini nggak masalah juga ya, karena ini kan juga untuk bantu belajar teman-teman. Kalau misal kita atau setelahnya mungkin ya teman-teman nggak paham, udah mentok nih daripada buang-buang waktu juga, karena teman-teman kan sebenarnya udah usaha juga ya. Teman-teman bisa deh ngerunning hint dan solutionnya, nggak masalah. Oke. Ya, total candies and friends ini. Oke, sama ya. Sip. Optional, nah ini teman-teman bebas nih mau nyoba atau enggak, tapi untuk kali ini kita coba aja ya. Optional, it may be not fun, but reading and understanding error. Oh, ini cuman error ya, oke. It's code cell below contains some commented buggy code. Jadi ini banyak bugnya ya. For each cell, read the code and predict what you think will happen when it's run. Oke, di sini udah kelihatan ya, di sini run, ini typo ya, ini typo, ini udah jelas nih, oke. Ya ini ya, it's not defined karena ini typo, oke. Lalu yang kedua, sebelum kita lihat ya, kita analisis dulu. Which of the variable above has the smallest absolute value? Nah ini kayaknya kebalik nih, harusnya apps-nya di oh sorry belum tak. Ini nggak usah ya. Error. Apps takes exactly one argument. Nah ini harusnya dibalik ya. Apps-nya di minnya di dalam. Oke, karena apps ini hanya menerima one argument kan. Kalau kayak gini kan dia 2 ya. Jadi ini nggak bisa nih. Harus 1. Oke. Ini yang kedua, P5F print. Oke, ini kita lihat dulu aja. Sip. Nah, return outset function. Oke, karena dia harus di indent, harus di sini ya. Oke, ya. Kita udah selesai untuk hari ketiga ya, dan untuk yang hari keempat kita akan belajar lagi Python dan exercise kayak tadi, tapi lessonnya berbeda untuk yang hari ketiga. Jadi stay tune untuk hari keempat, dan terima kasih teman-teman, and cheers.